sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK. Ada tekanan terhadap hakim MK, Sein Kang, gitu kan? Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa ada seorang kepala daerah itu ditelepon sama petinggi Polri, jenderal juga. Nah, dia cerita lah bahwa si jenderal ini bilang bahwa jangan ikut Pilpres. Produser, woi, tidur dia. tidur. Wah, pelanggaran. Teman-teman lo nggak ada yang main handphone, lo tidur. Nah, ini Kang sudah dapetin info seperti apa itu, San? Bocorin, San. Kok San sih? Gila. Top of mind-nya Pram sekarang Ihsan. Gue mikir gue sebel gara-gara dia tidur sih. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Hussein Abri Dongoran. Dan Raymond Srika. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di kanal YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak maupun versi digital di link deskripsi di bawah ini. Jangan baca dan sebarkan konten bacakan karena di situ ada hak ciptanya. Aduh. Main apa kita? Langsung kali ini kita kita harus sat Republik negara dalam kondisi hamil tua, ya kan? Nah, genting ini Genting. Republik. Ya kan? Tapi nanti kita dianggapnya kalau ngomong genting ngompor-ngomporin gitu. Harusnya akhir tahun tuh mau liburan panjang, Betul. Lu Natalan berdua, liburan gak usah mikir politik lah kalian. Ya, ini kan demi publik juga untuk kita supaya kita memberikan informasi yang benar, terverifikasi juga terpercaya. Tapi gimana sih? Karena Pilpres kan juga awal tahun ya, Februari gitu. Jadi akhir-akhir tahun ini pasti lagi klimaks-klimaksnya. Padahal banyak kampanye juga baru mulai kan? Baru mulai tanggal 28 kemarin. Ya. Padahal tim teknis pemikir-pemikir calon presiden banyak yang keluar negeri gitu ya. Kita yang di sini pusing ya. Rakyat juga pangpung gitu. Pusingnya karena apa? Apa karena ada tekanan atau ada ancaman gitu? Belum mungkin ya, belum. Oke, main apa kita? Tadi lu bilang tekanan ancaman gitu ya. Menarik nggak kira-kira? Gitu? Menarik. Nanti Pak Hussein yang lebih banyak bicara. Bukannya Pak Pram tadi duluan. Ayo kita mainkan. Aduh. Pram, Sin, nah, ngomong-ngomong soal ancaman dan tekanan nih. Hussein kan lu baru aja nih ketemu sama juru bicara Polri. Karena kan kita ngomong soal ancaman dan tekanan, lembaga penegak hukum disorot lah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam dinamika ini. Gitu. Nah, apa nih bocorin nih ke pemirsa Bocor Halus? Ya, jadi tadi gue sama Cica ya ketemu sama Cica lagi. Emang dia sat diam blar gitu kan. Nah, ketemu Brigjen Ramadan ya, dia cerita bahwa menjelaskanlah sejumlah aturan bagaimana polisi itu bersikap netral. Lalu kedua, Polri mengeluarkan aturan lagi yang berisi belasan turunan gitu ya, menjamin kenetralitasan Polri begitu. Intinya bahwa sampai anak dan keluarganya itu pun diminta jangan untuk ikut-ikutan lah ke ke pileg maupun pilpres gitu. Nah, kami juga itu nanyain dengan sejumlah temuan kan. Kenapa? Karena kan ini seminggu ini bahkan Egy yang kemarin ditanya di Instagram, otak di balik Bocor Halus, itu kan blusuk-blusukan tuh mencari informasi. Waduh, gawat nih. Terus. Dapatlah info kita bahwa memang di sejumlah daerah itu ada polisi-polisi yang bergerak mendekati masyarakat maupun kelompok-kelompok relawan yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Mendekatinya baik-baik atau enggak nih? Saat ini masih penggalangan. Penggalangan. Misalkan nih kemarin gue sempat ngobrol lah sama orang di Jambi, dia itu ketua relawan dan merupakan politikus Golkar ya. Di sana dia ngejelasin jauh sebelum deklarasi Prabowo Gibran dia didatangi sama intelijen Polda Jambi. Nah, ditanya nih kenapa lu malah dukung Anies? Padahal Golkar ini kan sudah mendukung Prabowo dan lain-lain, dijelaskan begitu. Nah, ya intinya masih penggalangan. Lalu dia juga memasang baliho-baliho itu agak sulit. Karena misalkan mau masang di daerah A, udah deal nih harganya. Tiba-tiba besoknya adalah Prabowo Gibran itunya. Yang masang di situ. Yang masang di situnya. Jadi dia dibilang nggak jadi di sini, nggak bisa. Belakangan Prabowo Gibran begitu. Nah, Sin, dari pertemuan lo dengan juru bicara Polri tadi, apa jawaban mereka soal
tudingan ketidaknetralan polisi nih dalam penyelenggaraan Pilpres. Ya, dia membantah ya soal ada polisi yang ikut cawe-cawe dalam konsultasi Pileg maupun Pilpres. Dia bilang bahwa kalau misalkan ada masyarakat menemui fakta atau bukti silakan lapor ke kami. Dia juga pernah mengecek kan ada informasi soal polisi memasang baliho. Dia bilang itu hanya informasi, setelah kami cek di berbagai tempat gak ada itu pemasangan baliho gitu. Jadi intinya membantah lah kalau misalkan polisi itu tidak netral, Pra. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya biarin lah membantah lah ya. Tapi usut punya usut. Apa deh? Apa? Pram punya info nih. Sebutin dong, Pram. Jenderal yang lu tahu, Pram. Usut punya usut gitu ya. Jenderal. Jadi gimana, Pram? Jenderal itu ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 4. Iya. Udah sampai situ aja cluenya. Nanti detailnya bisa dibaca di majalah Tempo. Iya. Oke. Jadi apa temuan kita, Pram? Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Okay. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ada 55 macam. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Sein Kang, gitu kan. Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya? Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya? Atau wajib mengabulkan? Wajib mengabulkan tentu saja. Gitu. Dan ini informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya kan, Sen? Benar kan? Betul. Gue dapat informasi itu. Tapi sudah dijelaskan, Pram. Oke, nggak apa-apa. Dilepasin ke gua aja. Ya. Keringetan nih kita di sini ya. AC panas. Ya. Aduh, ya. Tapi apakah cuman itu, Pram, Sin? Maksudnya apakah tekanan itu juga terjadi di MK gitu menjelang putusan 90, atau kemudian bergulir juga tuh tekanan-tekanan yang serupa menimpa pada pihak lain? Gue dapat bocoran nih. Jadi ada seorang komisaris sekaligus pegiat media sosial gitu. Buzzer maksudnya? Ya, bisa dibilang begitulah. Oke, buzzer. Nah, karena banyak buzzer juga menjadi komisaris banyak. ya kan. Jadi klasifikasi komisaris sekarang nggak usah pinter-pinter amat lah. Gitu. Jadi dia ini dulu sering bantu Polri, Pram, di sekitar media sosial dan lain-lain. Nah, dilalah ada broadcast soal yang menjelaskan bahwa Polri ini tidak netral dan lain-lainnya begitu. Nah, si komisaris ini di WhatsApp lah sama petinggi Polri begitu. Dia bilang bahwa jadi gini mainannya Mas begitu kan. Itu dianggap sebagai ancaman. Oh, jadi si komisaris ini yang kemudian menyebarkan atau bagaimana? Diduganya seperti itu. Diduga Pak. menyebarkan. Makanya petinggi Polri ini marah. Mau WA lah. Tapi WA. di WA Jenderal kan namanya orang begitu pasti ciut juga ya, Pak. Okay. Jenderal bintang berapa ini, Sin? 8 aja, Pak. Bintang 7. Pegiat media sosialnya juga pernah disebut sama Hasto PDIP kan. Bahwa ada beberapa yang terkena ancaman begitu, Pram. Jadi memang banyak juga yang secara tidak langsung gitu kan melalui komunikasi ataupun dikumpulin lah supaya dapat pengarahan untuk memenangkan calon tertentu. Jadi ini sekarang sebagian buzzer yang tidak mendukung jagoannya presiden sudah mulai disingkirkan. Sudah mulai deg-degan juga. Deg-degan. Karena kan banyak laporan-laporan kasus selama periode Jokowi ya, yang soal buzzer-buzzer itu gak pernah ditindaklanjuti oleh Polri kan. Banyak bilang ini laporannya nggak lengkap, maupun banyak alasan lah seperti itu. Nah, kondisi sekarang adalah buzzer-buzzer ini terpecah juga gitu kan. Ada yang tidak pro kubu 02 itu deg-degan tuh, Pram. Deg-degan. Karena dosanya banyak juga ya. Ya. Dosanya banyak. Takut dilaporin langsung segera diproses lah ya. Ini yang informasi yang gue dapetin bahwa komisaris yang juga jadi buzzer itu sekarang lagi tiarap nih, lagi kabur gitu kan, kabur ke satu pulau gitu loh, dan disitulah dia kabarnya deg-degan banget dan katanya hampir nangis itu dia membaca WhatsApp dari seorang petinggi Polri itu. Benar tuh, Sen ya? Benar.
paling lagi makan nasi pedes dia ya. Pulaunya di situ soalnya. Enggak, tapi untuk mengklirkan informasi ini karena gue juga dapat informasi yang Pram sama Husin omongin soal komisaris dan buzzer ini karena yang kita dapatkan adalah cerita dari narasumber yang melihat langsung, ya betul, kan isi percakapan itu gitu kan, dan persis seperti yang dikatakan Husin tadi Pram bahwa diminta untuk mulai main-main nih sama saya. Oh gitu. dibilang gitu, mulai mau main-main sama saya. Iya. Terus diajakin berantem nggak di situ tuh? Yang mau berantem Pram. Oh, iya. Ya situ kan pegang pistol, ya. Sementara yang satu kan tangan kosong gitu. Modal jempol. Ada lagi menarik Pram, selain komisaris, petinggi juga nih. Petinggi juga ada. Tapi gue cerita dulu soal kepala daerah nih. Kepala daerah. Kepala daerah ini kan di Jawa Tengah nih. Kenapa di Jawa Tengah? Jawa Tengah ini kan pertempuran PDIP dengan Jokowi sekarang. Karena kan mereka sudah lagi pecah kongsi. Nah, 02 itu ingin sekali kan menang di sana dan suara PDIP juga ingin digeruskan. Nah, ada seorang kepala daerah itu ditelepon sama petinggi Polri, jenderal juga. Jenderal juga. Jenderal bintang berapa nih? Harus ditanya juga nih. Jadi 8 ya. 8. Sekarang 7. Oke. Nah, dia cerita lah bahwa si jenderal ini bilang bahwa jangan ikut Pilpres. Jangan mempermalukan saya. Kenapa? Karena dia dari asalnya dari sana. Oke. Nah, jadi gini Pram, Kang. Kepala daerah ini konsultasi lah sama pimpinan partai di Jawa Tengah begitu kan. Menjelaskan bahwa dia dihubungi oleh petinggi Polri itu. Lalu juga akhirnya dia meminta izin untuk tidak memenangkan calon nomor urut 1. Gitu. Ya, jadi pimpinan partai itu maklumilah kondisi kepala daerah itu, Pak. Gitu. Memang masif sih soal penggalangannya. Jadi upaya-upaya itu minimal setidaknya kalau tidak memindahkan dukungan, meminta untuk mereka netral saja sudah cukup itu. Tidak mendukung calon lain begitu, polanya begitu. Sin, gue dapat informasi bahwa ada pengusaha-pengusaha yang ditekan juga, diajak ngobrol gitu. Bahasanya ini diajak ngobrol lah gitu. Itu benar nggak sih, Sen? Bener, Pra. Benar ya? Benar. Gue juga diskusi ini. Gue mengibaratkan kayak kita makan kue lapis legit. Semua lapisan itu dibabat semua. Gitu. Nah, jadi gini, pasangan nomor urut 3 itu beberapa waktu lalu kan menggelar acara di Surabaya. Itu acaranya lumayan ramai katanya begitu kan. Dan didukung oleh pengusaha itu. Pengusaha besar nih ya. Pengusaha besar. Nah, selang beberapa saat kemudian adalah telepon dari petinggi Polri. Bintang berapa nih? Tadi bintang-bintang di langit aja lah ini. Jangan jebak gue bintang-bintang terus. Bahaya ini. Nah, terus ditelepon lah, Bapak, kalau bisa bikin acara lebih mewah dan megah dibandingkan acara 03 itu. Untuk bikin acara. Bikin acara untuk siapa? Untuk 02. Oh, itu penting. 02. Bukan 01 nih. Bukan 02. 02 begitu. Nah, selain itu Pram, ini kan pengusaha atas ya begitu ya. Nah, gue juga ngobrol beberapa pengusaha daerah gitu. Dia cerita dulu ini banyak pengusaha yang mau komitmen bantu. Bantu siapa? Bantu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud begitu. Nah, menjelang ke sini pengusaha itu bilang, teman-teman gua ini nggak mau bantu akhirnya nih. Kenapa? Karena takut ada dosa-dosa yang bisa dikulik-kulik lah. Kasus-kasus hukum kan. Apalagi kan kalau orang-orang berproyek di APBN ataupun APBD begitu. Nah, di tingkat nasional juga begitu. Kemarin ketemu salah satu petinggi tim pemenangannya Ganjar juga cerita begitu. Dia bilang seret sekali pengusaha-pengusaha bantu. Bahkan ada istilah ini kunci berangkasnya macetnya diumpetin Pak Lurah. Jadi pengusaha-pengusaha pada seret semua begitu. Pak Lurah atau Pak Suri ini ya? Pak Lurah begitu. Jadi memang ada pengarahan juga dari kita sebut langsung lah polisi di sini kan, supaya para pengusaha tidak mendukung pasal itu dan tidak memberikan dukungan ke selain pasangan 02 ini, Bro. 02. Oke. Ini kita sudah terverifikasi ya informasinya ya. Terverifikasi, tapi mengkonfirmasinya nanti Pram aja ya. Ya, nanti kita kasih Cica. Cica. Biar dia mimpi ya kan. Dia semula mimpi didatangi Ibu Suri, nanti mimpinya didatangi polisi. Sebelumnya kan kita melihat belakangan ini ya,
ada begitu banyak tekanan dan Ganjar juga sudah bersuara soal kepala-kepala desa yang dipanggil oleh polisi. Kita juga mention sebelumnya kan soal apa namanya kepala-kepala desa yang kemudian ditekan sana sini dengan persoalan dana desa. Kang udah dapat informasi soal itu, ya kan? Menarik nih. Nah, bagaimana ceritanya, Kang? Bocorin. Jadi sama seperti yang lu jelasin tadi, Sen Pram, bahwa state aktornya adalah polisi, begitu. Karena informasi yang kita dapatkan dari narasumber yang cerita ke kita itu mengatakan bahwa polanya mirip, yakni kepala desa itu dipanggil oleh kepolisian. Ketika mereka dipanggil, itu mereka diminta untuk membawa LPJ, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Gitu loh. Jadi ketika mereka datang ke kepolisian untuk diperiksa, dokumen-dokumen yang harus dibawa, salah satunya itu. Nah, ini narasumber yang cerita ke tim Bocor Alus, Pram, itu mengatakan bahwa ini ada salah satu daerah di Jawa Timur, gitu kan? Di Jawa Timur itu kepala desanya mendukung pasangan nomor 3, ya kan, pasangan nomor 3, dan kemudian datanglah panggilan itu, gitu. Datanglah panggilan untuk diperiksa atau menghadap kepolisian. Nah, ketika kemudian dia menghadap, begitu kan, mereka kemudian dukungan itu langsung berubah, Pramsin. Jadi berubah ke mana nih? Dari 03 ke 02. Dari Ganjar ke Prabowo. Karena sebelumnya ketika mereka mendapatkan panggilan itu, mereka mencoba untuk mengakses semacam bantuan hukum gitu loh, Pramsin. Dari pasangan tentu saja tim kampanye daerah ya, nomor 3 itu mengirimkan semacam bantuan hukum begitu, pengacara. Tapi di pasangan nomor urut 2, dia juga minta nih bantuan hukum atau pendampingan ke pasangan nomor urut 2. Ini lebih konkret nih bantuannya nih. Langsung satset gitu lah. Begitu ya, langsung Langsung diurusin. Konkret gitu, langsung diurusin, dan akhirnya dukungan itu berpindah ke pasangan nomor urut 2 gitu. Berarti kepala desa itu takut dengan suara ninu. Lu nggak takut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Tapi polanya begitu, Pramsin. Jadi kalau kepala desa itu adalah penggunaan dana desa itu, karena kan dari segi jumlah kemudian penggunaannya itu kan juga masif tuh. Dan ya kita tahu lah kalau pasti dicari-cari kesalahannya atau dicari-cari celah hukumnya pasti ketemu lah. Itu kan gitu. Nah, itu pasti ada tuh yang gitu. Jadi modus itu yang dipakai. Gue juga dapat informasi serupa dengan Rikang nih. Jadi kepala daerah yang sudah mendukung 02 itu dikasih gula-gula ya, perpanjangan masa jabatan mereka, peningkatan dana desa begitu kan. Ini bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan janji gula-gula itu ya? Merevisi undang-undang. Tentunya artinya ini dalam pertemuan dengan siapa para kepala desa ini? Dengan Jokowi kan. Sudah ada berapa kali kan, dan ini kan sudah polanya kan sebelum Pilpres kan juga pernah dikumpulin kepala desa itu dijanjikan perpanjangan dana desa bertambah, dan waktu itu konteksnya adalah untuk mendukung 3 periode begitu. Nah, sekarang adalah untuk mendukung pasangan nomor urut 02 begitu. Jadi jangan kaget aja nanti tiba-tiba ada suatu kepala desa yang dipanggil bisa dibilang itu tidak mendukung 02 begitu. Makanya kan kemarin juga ada, kalau kemarin pekan-pekan inilah itu ada di Jawa Tengah juga dipanggil sama Polda ya. Dari 3 kota atau kabupaten dipanggil begitu. Yang di Karanganyar ya kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah di Karanganyar. Ngomong-ngomong soal pertemuan sama Jokowi, nah ini fresh juga nih, Pramsen. Gimana tuh? Gua habis wawancara sama Surtawijaya. Ini on the record nih. Dialah siapa? Dia adalah ketua Abdesi. Jadi asosiasi pemerintah desa kan memang ada beberapa tuh, memang kan mereka pecah ya. Betul. Ada yang dewan pembinanya siapa, ini Surtawijaya Abdesi yang dulu sempat ada acara di GBK yang mendukung 3 periode itu loh. Nah, ini gue tanya nih, karena mereka ini juga diisukan mendukung 02 begitu dengan pertemuan di GBK istana. Di istana Pram, yang dipanggil sama Jokowi ya. Dipanggil sama Jokowi, Pram. Jadi dipanggil sama Jokowi, gua tanya, Pak Surta ngapain itu ketemu sama Pak Jokowi? Dia bilang, betul, salah satunya adalah membicarakan soal revisi
undang-undang desa. Undang-undang desa itu. Gitu kan. Undang-undang desa yang katanya 9 tahun. Tapi di situ dibilang kami nggak setuju juga Pak 9 tahun. Kami mintanya 8 tahun. Itu kayak win-win gitu. Terus gua kejar lah. Ini kenapa ada dukungan perangkat desa gitu. Apakah ini berkaitan dengan teman-teman Abdesi yang bertemu dengan presiden pada waktu itu bersama Pak Surta. Kalau bilang saya tidak membicarakan sama sekali soal dukungan politik. Dia bilang gitu. Jadi ya itu cerita ke kita ya. Gitu. Jadi dia bilang saya tidak membicarakan dukungan politik satupun dengan sama sekali dengan presiden. Itu Pramsin. Jadi Pak Surta bilang ke gue tadi pagi bilang gitu. Gitu. Jadi kira-kira dinamikanya kayak gitulah. Terus perangkat desanya siapa tuh yang sempat melakukan deklarasi yang di GBK juga GBK, kan? ya. Nah, dia bilang tanya, nah kita ini udah sering di kayak semacam di pelintir-pelintir lah. Dulu kita gelar silatnas gitu ya, silaturahmi nasional, kemudian diisukan kita mendukung 3 periode. Nah, sekarang kita begini diisukan mendukung salah satu paslon. Surtadi di GBK hadir. Di GBK yang enggak, dia bilang enggak. Oh, berarti kelompok yang berbeda aja. Kelompok berbeda. Bisa jadi karena kan memang perangkat desa kan terpecah ke beberapa organisasi kan. Karena kan yang di video banyak viral itu kan di acara GBK kan ada bilang dari MC-nya kan bilang dukungan untuk nomor urut 02 kan. Udah jelas lah situ. Walaupun orang-orang partai KIM itu membantah dengan dengan begitu keras ya kan. Oke. Koalisi Indonesia Maju ya. Iya, Koalisi Indonesia Maju Paslon nomor 2. Ya. Oke. Tapi kalau kita melihat apakah memang hanya pasangan nomor 2 atau Prabowo Gibran yang dibantu oleh para kepala desa? Enggak juga, Pram. Enggak juga. Gimana? Kan, gini loh, Pram. Coba Sen, partai mana yang punya akses ke Menteri kepala desa desa? siapa? Menteri Desa. Abdul Halim Iskandar. Betul. Partainya? Caimin. Nah, kita diskusi lah nih sama beberapa orang yang mengetahui. Iya. Jadi ada cerita begini. Jadi Dari mana nih? Dari PKB atau dari di PKB Kemendes atau di, dari mana? Di PKB juga cerita, orang dekat dengan Kemendes juga cerita. Oke. Jadi yang pertama begini, perangkat desa itu dulu sebelum Caimin dilamar atau jadi cawapresnya Anies, itu digerakkan untuk mengkampanyekan PKB begitu. Oh. Caimin PKB. Ini pendamping desa bukan? Ya, pendamping desa lah. Pendamping desa ya, yang ini ngurusin dana desa juga kan Dana mereka desa kan? juga, betul. Nah, disitulah disuruh mainin medsos kan. Jadi ada kayak misalkan sehari lu harus nge-tweet berapa banyak gitu kan. Harus nge-like atau nge-love gitu kan, Bang. Terus, nah sekarang setelah Muhaimin jadi cawapresnya Anies, mereka juga disuruh campaign tuh. Anies Muhaimin di media sosial. Oke. Itu informasi yang gue dapat. Jadi ya mereka juga di bawah-bawah juga mengkampanyekan juga soal bagaimana si Anies Muhaimin ini bisa menang lah di desa itu kan. Oke. Minimal memilih dia atau keluarganya memilih Anies Muhaimin. Oke. Kemarin Cica semalam tuh sebelum balik tuh sempat cerita bahwa ada grup WhatsApp-nya khusus para pendamping desa itu. Ada. Di daerah Jawa Timur. Kita juga lihat lah grup itu kan. Jadi kayak di ponten lah, di absen gitu. Siapa saja yang sudah melakukan tugas-tugasnya ada itu KPI kan. lah, ada KPI, gitu, ada ada KPI. KPI. Nih gue dapet nih percakapan WhatsApp grup pendamping desa itu di Jawa Timur. Jadi intinya mereka diminta kehadiran di suatu tempat. Ini di konteksnya November ya. November. Lalu Belum lama dong. Belum lama. Lalu juga mereka diminta untuk menyebarluaskan melalui media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Jadi bikin trending Twitternya itu sekitar jam 7 malam sampai jam 8 malam. X ya, Twitter sekarang X itu kan. 1 jam itu, selama 1 jam. Jadi itu prime time lah kalau di siaran kan. Ada narasi-narasi khusus kan? Ada narasi khusus di sini. Lalu kayak upload Facebook, Instagram dan lain-lain itu keesokan pagi harinya. Oke. Jadi biar menjadi percakapan terus lah kegiatan-kegiatan Caimin begitu. Terus disebut juga bahkan ada ada KPI-nya itu kan. Relawan-relawan berapa voter segala macam. Sedetail itu pengarahannya atau penggunaan perangkat desa ini oleh PKB dan Muhaimin begitu. Oke, berarti terbukti bahwa bukan hanya Prabowo ya. Bukan hanya juga Prabowo. kubu Muhaimin menggunakan ya. Nah, bagaimana dengan kubunya Ganjar? Ya, jadi memang di kubu Ganjar atau pasangan nomor urut 3 ini juga menggunakan perangkat daerah gitu loh. Salah satunya juga perangkat desa, Pramsin. Mereka kan gue udah bilang tadi bahwa organisasi perangkat desa ini kan terpecah. Nah, yang mendukung Ganjar ini namanya adalah Papdesi. Beda dengan Abdesi pimpinan Surtawijaya ini. Ini ada Papdesi yang mereka jauh lebih konkret nih dukungannya karena mereka sudah terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai pendukung Ganjar dan sudah membuat semacam
Des Ganjar gitu loh. Des Ganjar. Des Ganjar. Des Ganjar. Jadi ini semacam organisasi relawan yang dibentuk di daerah-daerah gitu kan. Sama seperti tim-tim relawan yang lainnya. Tentu saja ini untuk penggalangan, kemudian mensosialisasikan visi misi, program kerja dan sebagainya. Tapi yang melakukan adalah perangkat desa. Gitu. Tetapi informasi yang gue dapat ini adalah agak landai nih kegiatan aktivitas. Belakangan ini Pak Desi. Kenapa landai? Nah, itu dia karena ada tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman itu tadi. Logistiknya dikunci. Iya. Itu tadi. Jadi mereka agak tiarap juga nih sekarang. Jadi kegiatan sosialisasi, penggalangan dan macam-macam ini agak seret nih yang dilakukan oleh teman-teman Pak Desi di kubu Ganjar. Tapi itu tidak mengurangi bahwa ya di semua kubu menggunakan perangkat atau lembaga negara dalam hal pemenangan. Dengar-dengar bansos gimana nih? Kan mensosnya dari PDIP. Nah, ini kan sudah pernah kita bahasin di beberapa edisi podcast kita sebelumnya gitu, bahwa kita harus mewaspadai gula-gula lah. Gula-gula pemerintah menjelang coblosan 14 Februari besok itu. Salah satunya dengan bansos gitu kan. Nah, informasi yang kita dapat dari salah satu petinggi partai pemerintah mengatakan bahwa ini ada upaya untuk mengguyur masyarakat dengan bantuan sosial, tapi ada drama tuh, ada intrik politik di belakang pemberian bansos itu. Seperti apa itu? Karena begini, karena kita tahu lah lazimnya bahwa pemberian bantuan sosial namanya juga bantuan sosial. Gitu kan, lewat Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial ini dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, Risma gitu kan. Nah, tentu saja karena tujuan mengguyur bansos ini bukan untuk pemenangan PDIP gitu kan. Ada upaya-upaya untuk menolak gitu kan, karena ini pasti dipakai untuk kepentingan politik. Karena itulah kemudian dari petinggi partai politik yang cerita ke kita, penyaluran bansos ini kemudian disampaikan atau disalurkan lewat Badan Pangan. Badan Pangan. Jadi bukan Badan Pangan Nasional. Bukan lewat kementerian gitu. Berarti namanya jadi bantuan pangan nanti. Bantuan pangan. Dan ini panjang mainnya kan sampai bulan Juni. 6 atau 7. Gitu. Ini bantuan sosial atau bantana? Apa tuh? Bantuan istana. Ini mirip-mirip dengan Wencana. Pram kayak om banget. Gue nonton reels gitu, wajar lah. Nah, menyangkut bansos, bantuan nih, gue ada cerita menarik juga. Ini berkaitan sama survei, Pram. Nah, gimana? Jadi ada survei? info begini. Jadi, misalkan suatu lembaga survei itu survei masyarakat. Itu sebelum disurvei ada bantuan dulu diguyur, langsung spesifik ke para responden begitu. Jadi makanya jangan heran tuh kan kalau misalkan kalian membedah survei itu rata-rata tingkat kepuasan presiden tinggi. Approval rating gitu ya. Nah, Pramsin, ini kan kita sudah membedah nih peran lembaga penegak hukum khususnya polisi lah dalam pemenangan Pilpres 2024. Apakah Pram ini kayaknya punya info soal keterlibatan lembaga lain nih, Pram? Jangan babak gentolet ya, tapi yang lain, Pram. Ya, jadi gini, ada satu lembaga ya, kita sebut saja kejaksaan ya, dan seperti informasi yang sudah kita dapatkan bahwa kita sudah ketemu dengan kepala daerah dari PDIP yang ditekan untuk tidak memenangkan Ganjar 03. Kenapa begitu? Karena kepala daerah ini kan punya kasus itu dan ditekanlah oleh kejaksaan di daerah itu supaya tidak membantu pemenangan Ganjar. Minimal lu diem aja deh. Udah yang diminta itu lu nggak usah ngapa-ngapain, udah lu diem aja intinya, nggak usah kemudian ikut mendukung 02. Intinya lu diem, kasus lo aman gitu. Dan ini kalau kata orang-orang yang sudah kita temui petinggi PDIP, ya ini masif di mana-mana tekanan-tekanan semacam ini. Ya lagi-lagi gue udah pernah bilang bahwa ya salah kepala daerahnya sendiri, kenapa lo kemudian harus punya masalah, harus korupsi, harus menggangsir APBD sehingga kemudian mudah ditekan. Tapi di sisi lain ya yang kita sayangkan juga adalah ada penggunaan alat negara, dalam hal ini ada polisi tadi, ada kejaksaan gitu ya. Walaupun mereka membantah, tapi ini terjadi dengan masif dan akhirnya mungkin seperti 2019 muncul kan istilah TSM, terstruktur,
sistematis dan masif. Masif ini di mana-mana kepala daerah. Terus terstruktur, kita lihat ini ada berbagai jenjang kan. Tadi kita sudah sebutin sebelumnya Mabes langsung, terus juga ada kepolisian di daerah ya kan. Dan kalau kita lihat ini terjadi di mana-mana gitu, dan termasuk juga di kejaksaan. Ngomong-ngomong soal TSM nih Pram, jadi lu penasaran nggak sih kenapa narasi sebelah itu selalu menang satu putaran? Gimana itu? Karena kalau misalkan kita mau menggugat TSM ke MK, itu kan ada batasan berapa persen kan perbedaan penengan lu begitu. Misalkan kalau misalkan menangnya menang tinggi, 8 atau enggak 10% lebih, apakah bisa menggugat ke MK? Iya, betul. Itu makanya kan masif sekali kan narasi-narasi itu. Ya. Tapi ada satu surat yang beredar kemana-mana ya, kalau nggak salah ya. Kita dapat ini. Kita dapat juga. Kita dapat juga. Gimana Pram? Jelasin dong. Gimana itu? Gue yang harus bertanya dong. Dari tadi gue yang tanya. Lu giliran bagian sensitif gue aja. Kali ini lu ngomongnya dikit banget. Tiba-tiba kan bahaya juga buat kita. Gantian kita berbagi risiko. Ayo Rika ceritakan. Gimana Kang? Bacain dong surat dari kejaksaan itu ya. Jadi yang lu dapat. Ya, jadi kita ini dapat surat dari kejaksaan Jamintel ya? Ya gitulah, Jamintel terhadap Bawaslu gitu. Jadi Badan Pengawas Pemilu dia memberitahukan semacam ada kegiatan kampanye caleg dari PKB gitu kan di Sumatera Utara. Ya ada disebutkan tuh jelas di mana lokasi acara di sebuah hotel di Sumatera Utara. Di situ disampaikan bahwa ada semacam penggalangan dan ajakan dukungan terhadap pasangan tertentu begitu. Dan kita tahu PKB kemana? PKB tentu saja berkoalisi dan mendukung Anies Baswedan begitu dan kan, dan Muhaimin begitu. Dan itu disampaikan Jamintel kepada Bawaslu bahwa tidak boleh nih ada ajakan-ajakan dukungan terhadap ASN begitu. Disampaikan seperti itu. Oh, jadi kejaksaan sudah sampai ngurusin ASN segala ya? Iya, jadi mereka jangan sampai nih, ini Bawaslu kan sebagai wasit nih lah ya, bisa sebagai pengawas pemilu kalau ada pelanggaran-pelanggaran kampanye dan sebagainya, mereka yang menindak. Jadi Jamintel meminta agar ini Bawaslu segera menindak karena ada indikasi ketidaknetralan. Tapi yang meminta itu adalah Jamintel. Yang Jamintel ini punya hubungan kekerabatan dengan salah satu petinggi Gerindra. Sebutkan siapa namanya. Ini yang kerabatnya Sufmi Dasko Ahmad itu bukan ya? Iya. Oh iya. Pramnya pura-pura nggak tahu publik juga kadang-kadang perlu diperjelaskan, perlu mendapat penjelasan siapa ini. Jangan gitu. menegaskan yang sudah jelas, Pram. Nah ini sebenarnya harusnya memang ini kan kita tahu Jamintel baru ditunjuk awal November ya. Sebelumnya kita juga mendapatkan informasi soal pejabat-pejabat yang akan diganti menjelang kampanye, dan di situ adalah salah satunya Jamintel gitu. Terkonfirmasi lah ya, kita juga sudah sempat mention gitu ya, walaupun tersamar gitu. Dan rasanya hal semacam ini nggak elok lah ya kalau terjadi lah ya. Apa kemudian apakah Jamintel harus sampai segitunya mengingatkan Bawaslu untuk menegur ini ya. Ini kan gue menjadi pertanyaan publik gitu ya. Gue hanya mewakili saja gitu pertanyaan publik. Apa ya seorang Jamintel harus ngurusin persoalan seperti ini gitu loh. Dan kita tahu juga tadi sudah disebutin sama Rikang, Jamintel ini adalah adik ipar ya atau kerabat dari Sufmi Dasko Ahmad atau ketua harian Partai Gerindra. Aduh, kalian nyebutnya lumayan seru juga nih ya. Aduh. Berbagi risiko lah ya kita ya. Kalian saja berdua. Oke, cukup. Banyak nih yang udah kita bocorin cukup nih. Nama-nama penting disebut, pangkat-pangkat juga disebut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun payakun. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.